Dalam beberapa menit, hasilnya langsung keluar saat itu juga. Kenyataannya, beda jauh. Proses bedahnya aja bisa makan waktu berjam-jam. Terus analisis sampel di lab, itu bisa butuh berbulan-bulan. Dan ini bukan kerjaan satu dokter jenius sendirian, tapi kerjaan tim yang isinya banyak ahli. Sains itu emang canggih, tapi bukan berarti tanpa celah. Kadang, bukti yang kelihatannya paling kuat justru bisa jadi bumerang yang menyesatkan. Kita lihat deh satu kasus nyata yang bikin polisi pusing 7 keliling selama bertahun-tahun. 16 tahun. Bayangin, selama itu waktu yang dibutuhin buat mecahin misteri pembunuh hantu dari Heilbronn. Sebuah kasus yang benar-benar bikin para penyelidik garuk-garuk kepala. Jadi gini ceritanya. Awalnya, DNA seorang wanita misterius ditemuin di sebuah TKP pembunuhan. Anehnya, DNA yang sama ini kok muncul lagi dan lagi di puluhan TKP lain yang nggak ada hubungannya sama sekali, mulai dari pembunuhan sampai perampokan. Polisi di seluruh Eropa jelas panik dong, ini jangan-jangan mereka lagi berhadapan sama pembunuh berantai wanita yang super licin. Dan ini dia bagian paling gilanya. Setelah 16 tahun penuh misteri, akhirnya ketahuan kalau si pembunuh hantu ini nggak pernah ada. Loh kok bisa? Ternyata DNA itu milik seorang pekerja wanita di pabrik yang nggak sengaja mengkontaminasi cotton swab, ya kapas lidi yang dipakai polisi buat ngambil sampel DNA di TKP. Luar biasa kan ceritanya. Kasus tadi itu nunjukin dua sisi mata uang dari ilmu forensik. Di satu sisi kita lihat kekuatannya yang luar biasa, tapi di sisi lain kita juga lihat potensi kesalahannya. Jadi ya, inilah kenyataannya. Mecahin kasus di dunia nyata itu susahnya minta ampun. Pelaku bisa aja sengaja ngilangin atau ngerusak bukti. Dan yang paling penting, selalu ada kemungkinan human error, kesalahan manusia, kayak di kasus kontaminasi barusan. Tapi di tengah semua tantangan itu, ada satu prinsip dasar forensik yang penting banget. Ini dari Edmund Lockhart, yang sering disebut sebagai Sherlock Holmes-nya dunia nyata. Prinsipnya bilang, setiap kontak meninggalkan jejak. Artinya, setiap penjahat pasti ninggalin sesuatu di TKP dan pasti bawa sesuatu dari sana. Jejak itu selalu ada. Ilmu forensik mungkin nggak sempurna. Ya iyalah, kan yang ngejalanin juga manusia yang nggak sempurna. Tapi ilmu ini tetap jadi alat terbaik kita, senjata paling ampuh yang kita punya buat ngebongkar kebenaran dan ngasih keadilan buat para korban. Penjelasan ini nunjukin betapa rumitnya proses di balik layar ya. Ini bikin kita mikir, kalau sains itu cuma alatnya, alat yang tajam, berarti ketelitian, integritas, dan kegigihan manusialah yang jadi pemegangnya. Jadi, menurut kalian, apalagi sih yang sebenarnya dibutuhin buat nemuin keadilan sejati?